Nyala, Pak. Mbak Nia coba ngomong, Mbak Nia. Halo. Oh, sip. Oke deh. Sebelum saya mulai, saya perlu mengingatkan sekali lagi pesan saya kemarin saya sampaikan di WhatsApp itu tolong segera dieksekusi untuk bisa segera mengganti password MyDS. Karena ada pembobolan kemarin. Saya khawatir ada salah satu dari kalian yang passwordnya dimanfaatkan oleh orang lain untuk masuk ke sistem identifikasi. Ini salah satu pencegahan supaya tidak terjadi lagi. Hari ini kita akan sempatkan waktu kurang lebih 55 menit 54 ya. Jam 11.10 saya sudah ada agenda rapat lain. Jadi kita dengarkan paparan dari Mas Arnold melanjutkan diskusi kita sebulan yang lalu. Mas Arnold sampai ngomong dipikir lalu ya. Ya mudah-mudahan nanti masih nyambung dengan Mohon maaf Pak, mic-nya mati sepertinya. Cek, mudah-mudahan nggak iko ya. Nah, jadi kita hari ini akan bahas masalah Next.js, terutama dari segi front end, yang kemarin tuh dari Pak Rizky sebenarnya punya arahan 2-3 tahun ke depan kita perlu geser beberapa aplikasi kita ke arah sana supaya lebih mudah di-maintain, lebih mudah dicegah errornya dan sebagainya. Terus tanpa lama-lama ngobrol lagi, sambutannya saya langsung serahkan ke Mas Arnold untuk bisa menyampaikan technical details dari materi hari ini. Silakan Mas Arnold. Suaranya dengeran nggak ya? Sih Mas Fajar. Sampun kedengaran Mas. Jadi kita melanjutkan untuk yang kemarin dijelaskan oleh Mas Fikri. Kita kenalan sama namanya Next.js.
No, Di sini nggak tampil. iya soalnya sama extend mending gawe sing nilai apa kon video skill ya sing nilai Tapi nama itu sebenarnya apa? Jadi kemarin kan kita udah dapat penjelasan dari Mas Fikri sama Mas Brian soal Next.js secara singkat. Jadi sekarang kita coba untuk lebih praktikal gimana cara membuatnya, terus apa tahapan-tahapan apa yang perlu dilakukan untuk yang basic aja. Jadi kalau kita cek di laman resminya Next.js.org untuk documentation-nya, kemarin sudah sempat dibahas oleh Mas Fikri bagaimana cara menginstal create next app dan lain sebagainya. Kita sekarang akan coba untuk melakukan hal tersebut. Jadi kita buat dulu create next app-nya pakai command. Jadi kita coba buat untuk yang di sini kita coba menggunakan yang TypeScript. Kita coba npx create next app. Kita pakai yang latest saja. Kita pakai TypeScript. Yang kurang lebih untuk membuatnya seperti ini. Jadi kita gunakan npx create next app. Untuk versinya kita pakai yang latest, terus bahasanya kita menggunakan TypeScript. Tinggal di enter aja, nanti dia menjalankan proses. Jika muncul seperti ini, kita tinggal tekan yes saja. Di sini kita akan nama projectnya. Jadi semisal kita kasih nama seperti ini. Di sini kita dikasih pilihan mau menggunakan ESLint atau tidak. Di sini kita coba pakai dia saja. Ini ditawari menggunakan folder src atau tidak. Jadi tidak. Ini untuk eksperimentalnya tidak. Dan ini proses installing dependency untuk Next.js. Di situ ada React DOM, Next Font, TypeScript, kemudian types React Node dan React DOM, dan juga termasuk ESLint. Nah, jika sudah seperti ini, itu project-nya sudah berhasil kita install. Kita tinggal masuk ke project-nya. Nah, untuk tesnya kita bisa langsung npm run dev. Dan kita
bisa membukanya di localhost dengan port 3000. Tampilan awalnya seperti ini untuk Next.js. Ini yang kita pasang dari tipe versi 13. Kurang lebih tampilan awal ketika kita membuild project-nya seperti ini. Dan sekarang kita akan coba untuk melihat strukturnya. Kita buka ke Visual Studio Code. Kurang lebih untuk struktur foldernya sama seperti yang Mas Vicky kemarin, ada folder Next, Node Modules, ada Page, Public, Styles, dan ada Next env, kemudian ada Package JSON, ada TS config-nya, kurang lebih seperti ini. Nah, halaman-halaman yang akan kita gunakan bisa akan diletakkan di halaman page ini. Kemudian untuk yang aset seperti CSS, JavaScript, image bisa kita letakkan di public. Jadi untuk yang CSS kita letakkan di folder style biasanya. Seperti ini contohnya, ada global CSS. Kemudian untuk package.json ini berisi konfigurasi dari project kita, mulai dari name-nya, kemudian version-nya, dan ini ada beberapa script juga. Jadi script dev itu untuk menjalankan aplikasi, kemudian build, start, dan lean. Dan di bawah ini ada dependensi aplikasi library apa yang kita pasang ke dalam project kita. Kurang lebih sama seperti Composer ya, Composer JSON. Kurang lebih seperti ini. Kira-kira ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Sekarang kita coba ini ya, memasukkan template ke dalam project Next.js-nya. Ini salah satu contoh template MyTS. Di sini ada aset, di sini ada CSS, image, JavaScript, font, dan lain sebagainya. Di sini juga ada tab pendukung. Ini nanti akan kita masukkan di dalam Next.js. Kita mulai dulu dari CSS-nya terlebih dahulu. Biasanya CSS-nya ini akan kita pindahkan ke dalam styles. Dalam sini. Supaya lebih rapi bisa kita kasih folder. Setelah kita tambahkan ke dalam folder CSS,
Sekarang kita bisa pindahkan yang lain. Di sini kita CS-nya udah kita kopikan ke dalam folder style. Biasanya kita perlu import CSS-nya ke dalam page. Tapi karena kita lihat CSS-nya ini banyak, bisa kita cukup edit dari global CSS ini. Global CSS bisa kita hapus semuanya. Bisa kita ganti import URL. Kita masuk ke CSS. Ini misal dashboard custom, dan seterusnya. Kurang lebih kayak gini, jika kita mau coba custom untuk mengimport CSS-nya, jadi kita tidak perlu langsung ke dalam page-nya, tapi bisa kita buat satu file yaitu global CSS buat import stylingnya.
Ini tagnya CSS bisa kita seperti ini. Biasanya kalau di template itu kan kita sekarang coba copy paste template-nya. Kita taruh ke dalam index TSX. Kita taruh di dalam fungsi home ini. Biasanya kan kalau kita biasa pakai atau di Laravel bisa seperti ini kan. Ini ada banyak komponen. Kita import pakai link seperti ini. Nah, ini bisa kita jadikan satu ke dalam global CSS. Nanti di dalam sini bisa kita masukkan satu-satu. Di sini seperti ada font awesome, kemudian ion icons, animate min CSS ini juga bisa kita masukkan ke dalam yang tadi. Sekarang kita coba masukkan. Di sini untuk CSS sudah diimport semua, kurang lebih seperti ini. Jadi kita nggak perlu import ke dalam header satu-satu, tapi kita bisa buat satu global CSS seperti ini. Jadi nanti isinya ada dashboard custom, terus dashboard size, kemudian skin dark custom dan lain sebagainya seperti ini. Ini bisa kita masukkan ke dalam global CSS. Jadi cukup global CSS-nya nanti kita import ke dalam app TSX. Jadi kita cukup import global CSS-nya ke dalam app TSX seperti ini. Ini kita tidak perlu panjang-panjang import ke dalam file TSX-nya. Kemudian ketika kita buka di indeks ini contohnya sudah saya masukkan untuk file template-nya.
Jadi di sini tetap sama seperti HTML, kita ada head-nya. Dan di head ini biasanya ada link untuk download import CSS ya. Di sini kita nggak perlu karena sudah diwakili oleh file app TXT yang tadi. Jadi di sini kita cukup yang diperlukan saja seperti icon, kemudian ini menggunakan CDN untuk bootstrap 5. Kemudian biasanya kalau ini file HTML-nya seperti ini, jika sudah kita masukkan ke dalam index.tsx. Nah, untuk script-nya sendiri kita bisa menggunakan cara seperti ini. Jadi karena untuk Next.js ini kita tidak bisa memanggil script secara sinkronus, jadi harus kita buat asinkronus ataupun menggunakan defer. Di sini contoh yang menggunakan asinkronus. Jadi kita memanggil jQuery, kemudian bootstrap dan lain sebagainya ini secara asinkronus di bagian bawah dari file index.tsx. Kemudian yang perlu dirubah lagi juga ada namanya kelas. Kalau biasa kita pakai HTML biasa menggunakan kelas. Ya kalau di Next.js ini kita menggunakannya class name. Sama seperti yang kemarin sudah dijelaskan oleh Mas Fikri. Kita menggunakan class name ini. Sekarang kita coba untuk memecah template ini menjadi beberapa template parsial yang biasa kita lakukan di project Laravel. Jadi di sini kita coba buat foldernya terlebih dahulu. Buat folder komponen. Komponen ini terdiri dari beberapa bagian, ada atoms, kemudian ada juga molekul sama organism, di mana penjelasannya sudah saya tuliskan di Confluence. Nanti bisa teman-teman baca di Confluence yang sudah ada. Itu sebagai style guideline yang mempermudah kita mengerjakan proyek ini. Di sini nanti akan kita pecah-pecah filenya hingga ke bagian atom terkecil. Jadi kita pendekkan dulu. Jadi di sini kan kita ada sekitar 300 baris kode. Ini kalau kita mau ngedit dan lain-lain pasti akan sangat susah karena terlalu panjang barisannya, baris code-nya. Di sini akan kita pendekkan. Yang pertama kita bisa memindahkan bagian header atau navbar, ini bisa kita pindahkan. Bagian header ini bisa kita pindahkan ke dalam folder komponen. Nah, di folder komponen kita buat dulu strukturnya. Di sini ada atoms. Atoms ini komponen yang paling kecil yang tidak bisa dipecah lagi. Kemudian ada molekul, terus yang terakhir ada organism. Nah, tadi karena header tadi cukup kompleks, jadi akan kita letakkan di organism. Di sini kita buat folder lagi di dalamnya, kita buat navbar, dan di dalamnya kita buat file index.tsx. Ya, dan di file index.tsx ini nanti kita akan coba buat sebuah React function. Kita buat React function, jadi kurang lebih seperti ini, import React,
kemudian export default function, nama functionnya, kemudian returnnya apa. Nama functionnya kita ubah menjadi navbar. Kita samakan dengan nama komponen yang akan kita buat. Kemudian return ini bisa kita ganti dengan komponen sudah kita pindahkan tadi, yaitu komponen header yang ada di error. Yang lebih seperti ini. Nah, nantinya di komponen header ini juga kalau kita lihat cukup panjang juga. Ada bagian-bagian yang mungkin bisa kita pisahkan. Nanti akan kita pisahkan. Sini yang bisa kita pisahkan adalah di sini ada sebuah komponen yang berulang, yaitu link ini yang ada untuk pengaturan, kemudian change role, dan keluar. Ini bisa kita buat menjadi sebuah komponen sendiri. Di semisal ini kita pindahkan, dan kita tetap di folder navbar aja. Di sini bisa kita coba buat file navlink.txx. Ini sama seperti sebelumnya. Ini, dan returnnya bisa kita ganti dengan link yang tadi. Dan di navbar ini kita bisa panggil, langsung import saja navlink. Yang kita import dari navlink. Nah, tentu dengan kita memindahkan link yang sama ini akan lebih menghemat space. Kita jadi lebih pendek dari sebelumnya. Nah, tapi di navlink ini yang berbeda adalah tujuan linknya kemana, kemudian title-nya apa. Ini bisa kita buat dinamis. Di sini kita bisa buat props. Misal kita buat navlink props. Tapi sebelumnya kita bisa buat interface-nya terlebih dahulu. Di sini bisa title string. Di sini kita destruktif dulu cons title. Sini kita bisa dengan title. Dan kita ganti menjadi title. Dan kalau kita lihat di navbar ini, navlinknya jadi error karena dia missing title-nya. Bisa kita buat ini. Jadi
Ini kurang lebih kalau kita mau buat banyak juga bisa, banyak parameter yang dikirim. Jadi di sini contohnya kita buat mengirimkan title ke Naflink dan URL juga bisa kita gunakan seperti ini. Dan ini bisa kita lakukan ke yang lainnya. Contohnya yang ke MyTest ini bisa kita hapus, bisa kita ganti menjadi Naflink. Title-nya TS, dan URL-nya bisa kita isi sesuai kebutuhan. Nah, jadi codingannya pasti akan lebih kecil lagi dengan cara seperti itu. Jadi kita nggak perlu banyak-banyak membuat baris kode. Nanti untuk yang lainnya bisa kita ikuti seperti yang Naflink ini. Kemudian untuk navbarnya kita bisa import ke dalam index.tsx dan kita import dari komponen organism navbar ini. Kemudian di sini ada lagi modal untuk change user role. Ini bisa kita pindahkan juga. Bisa kita pindahkan. Kemudian di sini kita bisa membuat molecules. Kasih nama modal role. Kita buat index SX. Buat komponen lainnya, modal role. Di sini modal role-nya akan kita ganti sesuai komponen yang sudah kita copy tadi. Ini dan modal role ini bisa kita langsung panggil ke indeks TS. Rule ini masuknya ke dalam navbar, jadi kita panggil di navbar ataupun bisa kita langsung ke indeks TSX supaya lebih luas lagi cara masukkan ke dalam navbar. Kita letakkan di bawah header. Sini modal role yang kita import dari molecules. Nah, jika dilihat di sini akan ada warning error ya. Ini karena JSX tidak harus ada satu parent elemen. Karena jika kita lihat di sini kita punya dua elemen yaitu header dan role. Ini bisa kita tambahkan seperti ini di awal. Kemudian kita tutup di akhir. Nah, kurang lebih seperti ini. Di indeks kita jadi lebih ringkas lagi. Nantinya komponen-komponen ini bisa kita pindahkan ke custom komponen yang akan kita buat. Kemudian di sini ada sidebar kita pindahkan juga. Kita pindahkan ke organism. Jadi di sini kita buat folder lagi sidebar. Buat file baru index.tsx. Nama sidebar.
Kemudian komponen bisa kita masukkan ke dalam komponen sidebar. Nah, di sidebar ini pun juga ada beberapa yang bisa kita pindahkan seperti yang di navbar. Ini ada nav item ini bisa kita pindahkan. Kemudian sidebar navnya ini juga bisa kita pindahkan jika kita mau memindahkannya. Jadi misal ini akan kita pindahkan. Di sini kita pindahkan. Kita buat satu file lagi sama seperti yang navbar, kita buat nav item. SX. Kita buat nav item. Kemudian kita pindahkan nav itemnya ke dalam komponen nav item yang kita buat. Sama seperti sebelumnya, kita bisa buat props-nya. Ini misal kita buat nav item props. Dan kita buat interface-nya. Jadi nav item props. Kita buat title, tipenya string. Kemudian kita bisa buat ref-nya, tipenya juga string. Kemudian di sini ada icon, bisa tentukan nilainya. Misal kita buat home, ini, kemudian kita icon. Refnya ini bisa kita ganti dengan refnya di atas. Refnya bisa kita ganti dengan ref yang ada di atas. Kemudian title-nya bisa kita ganti title. Dan untuk icon, karena kemungkinan foldernya pasti sama, kita coba mengganti yang home saja. Ini bisa kita cut. Kita ganti menggunakan string literal. Dan seperti icon. Kemudian di sidebar kita bisa menambahkan untuk yang beranda ini kita hapus, kita ganti dengan sidebar. Import sidebarnya tidak bisa, kita akan import manual. Ini nah item, kita kasih title-nya semisal beranda, kemudian ikonnya kita kasih home, refnya kita kasih flash. Seperti ini untuk yang nav item. Untuk yang bagian URL profile ini juga bisa kita lakukan hal yang sama. Kita hanya perlu tinggal mengubah title, icon, serta tujuan href-nya. Kemudian sidebar-nya kita import ke dalam index.tsx.
Ini kita import sidebar. Ini. Di sini codingan kita jadi lebih sedikit lagi, makin berkurang lagi. Dan di sini ada menu. Menu ini bisa kita pindahkan juga. Ini bisa kita cut juga. Dan di organism kita bisa buat satu lagi menu. Menu ini nanti kita buat lagi indeks TSX. Dan kita bisa paste menunya ke dalam komponen menu. Lebih sama. Kemudian komponen menu ini nanti bisa kita import juga ke dalam import menu. Indeks TSX kita jadi lebih singkat lagi. Yang tadinya 300 baris menjadi 200 baris. Kemudian di sini ada lagi untuk konten kita terakhir saja. Dan di sini ada footer. Footer ini kita pindahkan. Kita buat komponen baru namanya footer. Ini kita buat lagi indeks TSX. Nah, ini muncul error lagi karena CSS expression. Saya bisa tambahkan fragment di awal dan di akhir footer. Ini kemudian footernya kita import. Kemudian di sini ada model pengumuman. Ini juga akan kita pindahkan. Model pengumuman kita buat juga di dalam molecules. Ini di sini bisa import. Nah, kalau dilihat di sini indeks TSX-nya sudah lebih ringkas, ada sekitar 160 baris daripada sebelumnya. Ini bisa kita ringkas lagi, jadi seperti head ini bisa kita pindahkan juga. Bisa kita pindahkan ke organism. Sini kita bisa buat header.
import head dari next add, kemudian kita masuk ke sini import juga featuresnya. Di sini kita tinggal merapikan saja. Kalau dilihat jumlah baris keringan kita jadi lebih sedikit lagi. Konten-konten ini biasanya akan kita pindahkan sesuai halaman yang diinginkan. Jadi nanti misal kita buat halaman, nanti tinggal kita masukkan ke halaman yang diinginkan untuk kontennya. Jadi kurang lebih sama seperti yang ada di parsial untuk Laravel. Iya. Mungkin dari teman-teman ada mau ditanyakan? Enggak ada. Sama yang konten microphone terus kita di speaker juga ya. Oke. Terima kasih banyak Mas Arno. Enggak, mestinya apa speakernya laptop dulu harus dimatikan. Uyuh. Iya ya, speaker itu berarti. Atau sama live audio aja. Coba live audio. Nah, itu aja. Terima kasih banyak Mas Arnold. Kamu tuh ya? Iku wis bener iku mau di unmute mau sampean petek terus live komputer audio. Di unmute mau sing seketika iku kamu tuh deh. Ayo. Nice. Terima kasih banyak Mas Arnold. Saya konfirmasi lagi apakah teman-teman ada yang mau tanya? Sudah sangat detail sekali tadi yang disampaikan Mas Arnold ya, teknis untuk getting started Next.js-nya. Barangkali tadi ada sempat kelewat, jangan khawatir, rekamannya sudah ada, nanti akan saya bagikan di grup WA supaya bisa ditonton kembali. Nah, saya ini online kan ya, kok di sini nge-freeze soalnya. Nah, nanti yang pekan lalu yang waktu Mas Brian sama Mas Fikri ya, Mas Fikri sama Mas Brian jelasin Next.js juga rekamannya sudah saya unggah ke YouTube, nanti saya bisa share juga linknya supaya bisa sambil dilihat kembali yang kemarin itu teorinya kayak gimana secara konsep, terus kemudian hari ini secara praktis sudah disampaikan oleh Mas Arnold seperti apa. Ini sudah satu course di Udemy tadi. Udah lengkap kalau misalkan teman-teman cari di Udemy Getting Started Next.js kurang lebih seperti apa yang tadi disampaikan sama Mas Arnold. Nah, kalau udah nggak ada pertanyaan, saya bisa tutup nih meeting hari ini untuk sharing sessionnya. Pekan depan kemungkinan besar kalau nggak berhalangan Pak Rizky yang akan ngisi. Rencananya mau bahas masalah sonar. Iya, nanti konfirmasinya apakah jadi apa enggak saya akan informasikan lagi di grup ya. Terima kasih banyak teman-teman sekalian, bisa kembali ke kesibukan masing-masing untuk nge-sprint dan sebagainya. Selamat pagi, Assalamualaikum. Terima kasih Mas Anand. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Arno. Sandra, terima kasih.